Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan implementasi K-means clustering untuk analisis performa siswa. Di sini yang pertama-tama kita akan mengimport library dari Python. Selanjutnya kita akan membaca sebuah file dengan extension CSP dengan nama standard performance factor.csp. Nah, di sini dataset yang digunakan terdiri atas 6.607 baris dengan 20 atribut. Antara lain yaitu fitur utama untuk clustering, hours study, attention, sleep hours, preview scores, tutoring session, physical activity, dan exam score. Nah, di sini merupakan bentuk data yang sudah disebutkan tadi dari file standard performance CSP. Selanjutnya, di sini kita membersihkan data dan mengclusteringkannya dengan menggunakan df-describe adalah metode dari objek dframe pandas. Metode ini digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik deskriptif dari data frame. Secara default, untuk kolom-kolom numerik, df-describe akan menghasilkan statistik seperti count, yaitu jumlah nilai 0 atau 0 tidak kosong dalam kolom. Min adalah rata-rata nilai dalam kolom. STD adalah standar deviasi nilai dalam kolom yang mengukur penyebaran dari data rata-rata. Min adalah nilai minimum dalam kolom. Nah, selanjutnya pada kuartil pertama yaitu 25%, median 50%, dan kuartil ketiga yaitu 75%, dan max adalah nilai maksimum dalam kolom. Nah, untuk kolom-kolom non-numerik seperti string atau objek, df-describe akan menghasilkan statistik seperti count jumlah nilai 0, unique jumlah nilai unik dalam kolom, top nilai yang paling sering muncul, dan frekuensi merupakan jumlah kemunculan dari nilai yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya yaitu pada tahapan kedua yaitu standarisasi scalar, yaitu membuat objek instan dari kelas standar scalar yang diimport dari modul sekalian processing. Standar scalar adalah salah satu teknik processing atau pemrosesan data yang umum digunakan dalam machine learning. Tujuannya adalah untuk menstandarisasi fitur-fitur dengan menghapus rata-rata dan menskala variasi unit. Dengan kata lain, setelah transformasi, data akan memiliki rata-rata atau mean, nol standar deviation. Satu proses ini juga dikenal sebagai z-score normalization. Kenapa standarisasi penting? Standarisasi penting dalam banyak algoritma machine learning seperti K-means, SPM, Principal Component Analysis, dan lain-lain. Nah, karena beberapa alasan, yaitu yang pertama mencegah bias jarak. Banyak algoritma menggunakan jarak antar titik data. Fitur dengan rentang nilai yang besar akan mendominasi perhitungan jarak dibanding dengan fitur yang rentang nilainya kecil. Standarisasi menyamakan rentang nilai fitur mencegah bias ini. Untuk alasan kedua yaitu kinerja algoritma. Beberapa algoritma berbasis gradien, misalnya regresi logistik, jaringan saraf, konvergen lebih cepat jika fitur-fitur distandarisasi. Untuk alasan ketiga yaitu interpretasi bobot. Pada beberapa model linear, bobot yang learn dapat diinterpretasikan berdasarkan pentingnya, tetapi ini lebih mudah jika fitur-fitur berada pada skala yang sama. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan data dari standard performance factor.csp.
Selanjutnya, kita masuk ke tahapan untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama optimize K-means. Fungsi ini bertujuan membantu menentukan jumlah cluster yang optimal dalam algoritma K-means clustering menggunakan metode elbow. Ini merupakan tampilan dari clustering menggunakan metode elbow. Nah, pada baris kode ini memiliki argumen df hours study sleep hours. Ini adalah argumen pertama yang diberikan ke fungsi yang sesuai dengan data. Bagian ini memiliki dua kolom dari data di frame df hours study dan sleep hours. Kedua kolom ini berisi data jam belajar dan jam tidur yang telah ditransformasi atau distandarisasi sebelumnya menggunakan standar scalar. Fungsi optimal K-means akan menjalankan K-means clustering hanya pada data dua dimensi ini. Jadi secara keseluruhan baris kolom ini menjalankan fungsi optimize K-means untuk mengevaluasi jumlah cluster yang optimal. Untuk data yang hanya terdiri dari dua fitur, yaitu jam belajar atau study hours dan jam tidur sleep hours yang telah distandarisasi, fungsi ini akan menghitung dan memplot untuk nilai K dari 1 hingga 9 menghasilkan grafik elbow method yang akan membantu Anda secara visual menentukan jumlah cluster yang paling sesuai untuk data dua fitur ini. Nah, ini merupakan sebuah tampilan clustering hours study dan exam score. Selanjutnya yaitu grafik exam score distribution by cluster. Di sini juga terdapat previous score distribution by cluster. Nah, visualisasi ini melengkapi analisis rata-rata cluster yang dilakukan sebelumnya. Sementara rata-rata memberikan gambaran sentral dari setiap fitur per cluster. Boxlove memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang penyebaran variasi dan potensi pencilan dalam distribusi fitur di dalam dan antar cluster. Ini membantu dalam interpretasi profil setiap cluster secara lebih mendalam. Nah, ini merupakan min fitur plus per cluster. Nah, jadi pada blok kode terakhir ini itu secara keseluruhan blok kode ini menunjukkan alur kerja yang benar untuk mengklasifikasikan titik data baru menggunakan metode K-means yang telah dilatih. Dari mulai siapkan data baru, standarisasi menggunakan skalar yang sama yang dilatih pada data asli, dan kemudian menggunakan metode predik dari model K-means untuk mendapatkan label cluster. Label cluster yang diprediksi ini kemudian dapat digunakan untuk menempatkan siswa baru ini ke dalam salah satu kelompok siswa yang telah diidentifikasi sebelumnya, memungkinkan analisis lebih lanjut atau tindakan spesifik berdasarkan karakteristik klaster tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.